Halo, ketemu lagi menanggapin apa komen-komen yang horor ya, basis horor. Saya sudah bilang berkali-kali, tanamlah kebaikan akan menghasilkan buah-buah yang baik, seperti itu ya. Kalaupun ini sebenarnya ada beberapa sih ya yang saya tanggapin tentang Cynthia, apa itu, Bunda Korla. Aku bilang Cynthia aja lah, lebih gampang karena dari dulu manggilnya kan Cynthia ya. Cynthia, eh, ini yang untuk saya sendiri nggak ada untungnya. Biarkan aja dia menjadi Cynthia yang dulu, sama aja kan, seperti itu. Terus apa, dari sisi kehidupannya dia pun nggak perlu dipermasalahkan. Naturnya begitu, ngapain di gini gini gini. Dia live sama kalian, kalau ketemu langsung ya sama aja seperti itu. Lah kenapa harus dilaporin, kan begitu. Apa namanya, lucu ya, orang kehidupan dia sehari-hari seperti itu dilaporin baru sampai di Indonesia. Kenapa nggak dari dulu, kan seperti itu. Toh kalaupun mau melaporkan eh, cara dia ngomong, tingkah lakunya, ya itu kehidupan dia sehari-hari. Saya pikir sih seperti itu kan ya. Memang sih waktu itu nggak begitu amat ya, mungkin karena dia tahu 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 dia menempatkan waktu. Tapi pada saat ngumpul dengan teman-temannya, ya begitu. Em, yang direpotkan, dihebohkan, ngomong, cara ngomong, tingkah lakunya dipermasalahkan, kan ini namanya juga nggak fair ya, seperti itu. Gini aja lah, apa, to the point saja. Jadi pada saat apa, muka kok kejem sih. Pada saat dia seperti itu, apakah yang pelapor itu tidak memikirkan berapa orang sih yang mau lapor, kan begitu ya. Cuman satu dua itu, apa mau negara mau ngurusin hal seperti itu kan. Kalaupun memang terjadi seperti itu, ya ada tokek. Ih, gede banget. Itu ada tokek tuh. Oh, lari. Kalaupun dilaporkan, bisa memikirkan imbasnya nggak ya. Lapor itu kan tidak diam-diam, pasti terbuka siapa siapa yang dituntut, siapa yang melapor kan, siapa yang dilapor, siapa yang melapor, seperti itu. Pengikut Bunda Kula itu nggak cuma satu dua orang, 100.000, 1 juta, 2 juta, nggak lo ya, banyak. Kalau mereka sampai demo di tempat rumah kalian, rumah anda ya, yang melaporkan seperti itu, apa kalian nggak kelimpungan? Jadi sudahlah, cari-cari, kalau cari sensasi jangan jangan untuk stop untuk Cynthia ya. Apa, toh dia juga nanti akan pulang kembali ke habitatnya, apa yang dia katakan loh ya, seperti itu. Dan kalau dia kembali di sini ya sah-sah saja, orang dia ini negara dia lah, tempat lahir dia, seperti itu. Eh, Sebetulnya masih banyak yang lebih parah daripada Cynthia ya, seperti itu. Cara ini loh, mulut, memberikan contoh mulut umpatan dengan teriakan atau dengan tulisan atau dengan berita-berita yang menghebohkan, mengerikan, seperti itu. Tapi hanya seorang Cynthia yang karena dia sedang, bukan naik daun sih ya, dia udah dari dulu seperti itu, kok dipermasalahkan, kan begitu ya, mau dilaporkan seperti itu. Jadi lihat aja sebagai insi, kalau kalian anda mau melaporkan, hmm, sudah dipikirkan masa-masa, seperti itu. Saya tidak provokasi, saya tidak tidak membela Cynthia, tetapi saya juga berpikir juga, seandainya dilaporkan itu apa yang terjadi. Ini kira-kira ya, asumsi saya,
pecinta penyayang Cynthia itu banyak sekali seperti itu. Hati-hati seperti itu. Selama mereka atau kita ya, atau kamu juga terhibur, mau nggak mau harus mengakui kan seperti itu ya. Tapi jangan sekali-kali cari rezeki dengan cara apa namanya, dengan cara membuat berita yang apa sih istilahnya kok di medsos, pansos. Cari yang lain aja deh, nggak apa, jangan yang model-model seperti ini. Kalian juga harus Anda juga harus memikirkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda sendiri. Gitu ya. Eh, kayak kurang berita lah gitu. Toh Cynthia sampai kapan sih kan seperti itu, kita kan nggak tahu. Toh dia gini kalau apa si topik ya, ya nggak cuma Cynthia, tapi ini topiknya Cynthia itu usia berapa sih? Apakah akan mengganggu kehidupan bangsa Indonesia yang seperti itu? Sementara sebelum kalian melaporkan, Cynthia sudah ditonton lebih dari banyak dari yang sekarang ya, walaupun enggak perbandingannya beda ya, tapi yang dulu itu sudah banyak seperti itu. Kenapa ngelaporinnya enggak dari dulu? Jadi jangan melakukan hal bodoh yang membuat kita jadi goblok atau oon. Maaf saja, kecuali pelapor itu dari dulu. Kok dari sekarang ya nggak ada lah. Maksudnya nggak masuk logika. Kecuali orang baru muncul ya, seseorang baru muncul dengan menghebohkan. Nah itu, nah dia udah bertahun-tahun dari zaman Facebook sampai akhirnya ke Instagram. Berapa kali dia yang saya tahu dia di blog, seperti akhirnya muncul lagi. Artinya orang membutuhkan dia untuk hiburan kan seperti itu. Jangan menzolimi lah. Jangan membuat seseorang itu menjadi menjatuhkan untuk keuntungan sendiri. Seperti yang sudah saya katakan dari video yang pertama ya, yang model seperti ini ada di TikTok dan di YouTube saya. Stoplah, berhenti untuk untuk melakukan hal-hal yang bodoh, yang tidak menguntungkan, tetapi malah membuat kita sendiri akan menjadi sorotan yang tidak baik seperti itu. Tetap dari awal tanamkanlah kebaikan menjadi hal yang baik seperti itu. Tabur tuai ya, imbasnya seperti apa kan gitu. Begitu. Kalaupun dia nanti pulang membuat keputusan untuk mengambil kesempatan yang dia dapat di masa tuanya ini, apa salahnya kan begitu. Toh banyak orang lain yang melakukan hal seperti ini gitu kan. Ngapain mesti mengusir? Ngapain mesti membuat dia pergi dari negaranya sendiri, Indonesia? Dia walaupun di sana selalu membanggakan Indonesia karena kehangatannya, karena udaranya seperti itu. Nah, kamu membuat masalah yang menghebohkan, masalah yang isinya cuman hujatan seperti itu kan nggak ada bagusnya. Tapi saya ngomong seperti ini tuh sebetulnya ya juga memperingatkan kalian Anda juga, Anda lah. Kalau kalian terlalu banyak ya, Anda kalian seberapa untuk stop pansos seperti itu. Cuman saya takutkan jumlah pelapor dan jumlah idolanya itu lebih banyak idolanya. Kalau idolanya yang kalian bisa lihat sendiri begitu menggila, enggak cuman kalangan orang-orang terkenal, jet set ya kalau saya bilang gitu, tapi orang biasa pun lebih parah dan bisa nekat tidak terima kalau the idol diperlakukan yang enggak adil seperti itu. Jadi ya
mendingan kasih berita yang baik-baik lah gitu ya. Kalau kurang kerjaan ya cari kerja yang lain, bukan untuk yang menjatuhkan seseorang supaya dapat kerjaan. Aku nggak dapat kerjaan, TikTokku juga tidak mencari poin atau koin. YouTubeku juga cuman ada 11 subscriber seperti itu. Paling kalau ada ditonton ya cuman mereka kasih like aja, bodo amat. Karena itu YouTube pribadi kan seperti itu, bukan untuk bisnis gitu ya. Jangan terus muncul di YouTube atau di sosial media atau di berita memberitakan berita-berita yang nggak sedap, nggak enak seperti itu. Tapi ya saya juga menyadari bahwa pro dan kontra itu ada kan gitu. Tapi ini ada agak beda pro dan kontranya, karena dia sudah datang duluan, sudah bertahun-tahun yang lalu kan begitu. Kecuali seseorang ini viralnya dalam waktu kurang dari 5 bulan lah, seperti itu ya oke saja kan gitu, saling kan gitu pro dan kontranya. Ini sudah lama, ngapain kan begitu ya. Be smart, jadilah yang bisa mikir. Ya bisa mikir, ininya dipakai. Begitu aja. Dan untuk Cynthia, kalaupun jadi besok pulang, besok bisa hari apa ya, hari Selasa, kalaupun besok jadi pulang ya hati-hati sampai tempat kerja, sampai Jerman, bisa istirahat dan nggak tahu kerjanya kapan karena ada jadwalnya kan, karena kalian sudah ambil take off-nya liburnya. Gunakan dengan yang baik lah gitu. Saya setuju sih apa kata dia, dia bisa memikirkan. Dan teman-teman juga mesti ingat ya, kenapa dia cinta dengan kerjaan. Satu, bosnya baik, terus dia juga memikirkan masa depannya pun juga dia pengen masa tuanya itu ada jaminan kan, seperti itu. Setiap orang pasti punya itu. Buat apa dia udah bayar jaminan masa tua kan gitu, kalau nggak dipergunakan jangan sampai hilang percuma. Walaupun perkiraan saya kalau kesempatan ini, viralnya dia ini diambil ya bisa mungkin berlipat-lipat ganda dari apa yang diharapkan. Tapi namanya sesuatu itu bisa hilang dengan mudah. Tapi kalau sudah teratur dari jadwal pensiun itu meskipun sedikit tapi tetap rutin seperti itu. Tapi begitu dapat banyak, kalau dibandingkan sampai dia mati apa yang digunakan viralnya ini bisa aja. Tapi kan suatu ketika bisa digunakan ini kebutuhan ini itu. Tapi kalau ini teratur, kalau pensiun itu benar-benar teratur. Makanya Cynthia smart, bisa mengambil kesempatan itu dengan baik. Soal viralnya bisa digunakan sewaktu-waktu pada saat liburan, atau mungkin dapat izin, atau memang dia jadikan ambassador McDonald ya, seperti itu. Nah mungkin ada pengecualian juga kan, seperti itu ya. Kita doakan yang terbaik lah, setidaknya jadi brand ambassadornya McDonald, seperti itu yang saya harapkan juga. Terus Pantene kan begitu. Tapi kayaknya Pantene harus sesuai negaranya lah, seperti itu ya, karena dia berkebangsaan Indonesia harus ke Pantene ID. Kalau yang dari pusat itu, yang di Chicago kok Chicago bukan, mana kayak Amerika Latin gitu, dari kantornya sana bilang itu Cynthia harus ke negara harus daftarnya ke maksudnya pemberitahunya ke korespondennya ke negara tersebut. Nah saya kan bingung karena dia tinggal di Jerman, sementara dia warga negara Indonesia kan, seperti itu ya. Itu gambling aja lah,
selama ini kelakuan dia kan selalu promo Pantene ya, seperti itu. Bukan promo sih, selalu mengatakan Pantene yang terbagus. Memang kenyataan rambutnya bagus. Walaupun tipis, tapi dia luar biasa. Saya sendiri juga heran apa di sana nggak ada Pantene kan gitu. Tapi begitu sampai di sini dia menggunakan Pantene, rambutnya bisa bagus kan, seperti itu. Dan saya kira Cynthia ngomong apa adanya kan begitu. Apa yang dia lihat hasilnya, selain di sisi lain dari kecantikan MS Glow kan, seperti itu. Jadi ya sudah dapat satu MS Glow ya untuk beauticiannya. Terus yang kedua tinggal ini rambut sama tempat kerjanya dia di McDonald kan, seperti itu. Nah itu sih ya, kalaupun ada yang pinter cara mempromokan Cynthia, ya segeralah, mumpung kondisi fisiknya masih bagus, tenaganya juga bagus, seperti itu. Walaupun kita juga harus mikir juga, karena dia, maaf ya, bukan susah diatur, suka-suka dia kan, seperti itu, selama tidak membebankan pikiran kan gitu. Dia kan pantang yang namanya stres. Nah itu ya memang harus telaten seperti Maharani dan Ivan Gunawan. Padahal Ivan itu kayaknya orangnya rewel juga, tapi dia bisa handle ya, bisa take care Cynthia. Artinya apa yang dalam pikiran saya ternyata salah. Ivan sendiri bisa bisa mengarahkan, seperti dia tahu mana yang teratur, mana yang tidak, mana yang kacau tapi menghasilkan kan, seperti itu. Ternyata Cynthia orangnya kacau dan menghasilkan gitu kan, tapi ada komitmen dari awal kan, seperti itu. Sorry aja ini ngomongnya agak mengembang ya, agak melebar. Dia sudah ngomong dari sebelum GR atau aku maunya bebas, terutama dia masalah sepatu kan, sepatu harus dilepas, seperti itu. Tapi bukan karena dia pengen enak sendiri, tapi dia pengen berekspresi kan, begitu. Dan itu disetujui sama Ivan, walaupun dengan komitmen di sekian lagu kan, seperti itu. Lagu pertama kamu harus jadi The Princess kan, seperti itu. Lagu kedua suka-suka lu lah, mau gulung kuming silakan kan, begitu. Tapi itu pun juga dijalankan. Meskipun saya tadi melihat bahwa dia dikerjain, katanya harusnya 3 menit jadi 7 menit kan, seperti itu. Nah itulah, tapi bagus juga untuk siapa siapa sih itu yang penyanyi yang kumisan itu, yang cewek yang kumisan itu, dibilang kamu kan lagunya kan cuma segini, sementara kita lagunya segitu banyak. Coba kalau kita mic-nya lari kemana-mana, sudah dihujat kan, sementara kamu kan enggak. Justru yang kondisi kekonyolan itu kan yang disukai kan. Ada punctuality untuk siapa, untuk Cynthia kan, seperti itu ya. Lucu deh pokoknya. Dan buat kalian, Anda ya yang mau melapor-lapor, sudah berhenti aja, biarkan dia dengan seperti penyanyi tadi itu, yang siapa sih namanya, aku lupa, yang kalau nyanyi nangis-nangis, dia kan memberi tanggapan. Kalau dia nyanyi sampai mic-nya lari kemana-mana, pasti dia kan akan dihujat. Sementara untuk Bunda Korla itu dia bilang Bunda Korla itu bebas, justru itu yang menjadi pengecualian, itu nggak masalah kan gitu. Nah kalian pun untuk yang maaf ya, pansos atau pengen cari sesuatu, lupakanlah Cynthia, biarkan dia seperti itu, seperti kata penyanyi itu yang kumisan. Siapa sih namanya, jadi lupa aku. Gitu aja ya. Oke, semangat buat Cynthia. Terima kasih buat Ivan Gunawan, Maharani, Kamala, MS Glow ya, and crew and staff, dan anak-anaknya Cynthia Bunda Korla. Tetap
dukungan seperti kata dia waktu di bandara, tolong cintai gue sampai kiamat. Artinya cinta itu jangan putus, ya. Cinta itu jangan putus, ya. Terkecuali Cynthia punya merubah sifat, ya mungkin itu yang akan membuat dia para penggemarnya akan berpindah ke hati dari hatinya gitu. Tapi saya percaya Cynthia selalu seperti itu karena bertahun-tahun dia tetap seperti itulah, ya. Oke. Aku lagi sakit gigi bengkak nih, makanya pakai filter. Peace. Dadah.